Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Auliansyah dari 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, pengertian perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan keamanan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur adanya perlindungan dan perintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, serta adanya sanksi hukum bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Terdapat beberapa perlindungan hukum, di antaranya perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum juga diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan hukum dapat secara efektif dijalankan apabila fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia sudah ditegakkan. Selanjutnya ada pengertian penegakan hukum. Perlindungan hukum merupakan syarat terwujudnya penegakan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik. Misalnya, dalam lingkungan sekolah, masyarakat akan aman, tertib, dan nyaman apabila norma-norma yang ada di lingkungan tersebut dilaksanakan dengan baik. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat melakukan hal-hal tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, proses keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama ada hukumnya. Maksudnya adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum. Yang ketiga ada masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat harus memahami hukum dan menaati hukum dengan penuh kesadaran bahwa hukum sangatlah penting di kehidupan masyarakat. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Mungkin cukup sekian materi tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.